Gimana ceritanya seorang pemain yang bertahun-tahun cuma jadi pemeran pendukung, sering banget disalahpahami, malah meledak jadi yang terbaik di dunia, justru di saat banyak pemain lain udah mulai redup. Nah, ini dia kisah luar biasanya Karim Benzema. Seorang penyerang yang seolah-olah nulis ulang aturan soal kesuksesan di usia senja karirnya. Buat benar-benar ngertiin dia, kita harus dengerin kata-kata dari salah satu manajer terbaiknya, Carlo Ancelotti. Ini tuh bukan sekedar pujian biasa loh, ini adalah kunci buat kita ngebongkar DNA permainan Benzema. Dia itu bukan cuma pencetak gol, dia adalah pesepak bola sejati. Oke, jadi pertanyaan besarnya masih sama. Apa sih yang bikin dia begitu istimewa? Di antara lautan striker hebat, apa yang ngebedain seorang Benzema? Inilah yang bakal kita kupas tuntas. Rahasia di balik transformasinya dari pemain nomor 2 menjadi sang protagonis utama. Jawabannya ada di konsep ini nih, pesepak bola total. Bahkan idolanya sendiri, Zinedine Zidane, ngasih dia julukan unik, 9,5. Ini bukan cuma soal nomor punggung, ini soal cara dia main. Di satu sisi, dia itu finisher yang kejam di kotak penalti, tapi di sisi lain, dia itu seorang seniman yang lukis peluang buat teman-temannya. Perjalanan ini kita mulai di panggung termegah, Real Madrid, tahun 2009. Dia datang sebagai bintang muda yang lagi bersinar terang, tapi dia cepat sadar, di galaksi yang penuh bintang, cahayanya sendiri harus sedikit meredup. Dia nggak bisa jadi matahari, dia harus belajar jadi planet yang orbitin superstar lain. Dan ini pengakuan jujur dari dia sendiri. Benzema nggak ngelihat perannya itu sebagai penurunan loh. Buat dia, ini adalah adaptasi yang cerdas. Dia rela ngorbanin egonya. Ngubah total gaya mainnya cuma buat mastiin potensi Cristiano Ronaldo bisa maksimal. Sebuah keputusan besar yang ngebentuk hampir seluruh dekade pertamanya di Madrid. Slide ini, ini ngerangkum evolusinya dengan sempurna. Waktu masih ada Ronaldo, dia adalah sang pelayan. Buka ruang, narik bek lawan, nyiptain asis. Tapi begitu Ronaldo pergi, dia berubah total jadi sang penyelesai. Ujung tombak utama serangan tim. 2 peran, 1 pemain di klub yang sama. Luar biasa kan? Dan perubahan peran itu buktinya jelas banget di statistik. Coba lihat lonjakan ini. Rata-rata golnya per musim terbang dari 21 jadi 32 setelah era Ronaldo selesai. Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah bukti matematis dari seorang pemain yang akhirnya dikasih kunci kerajaan dan kebebasan buat mimpin tim. Momen itu akhirnya datang juga di tahun 2018. Waktu Ronaldo pergi, Real Madrid itu kayak kehilangan mahkotanya. Semua orang nanya, siapa yang bakal gantiin dia? Ternyata jawabannya udah ada di sana selama ini. Diam-diam nunggu di balik bayangan. Benzema bukan cuma ngambil alih tugas nyetak gol, dia pakai jubah kepemimpinan itu. Dan ini nih fakta yang paling gila. Di usia di mana kebanyakan striker top dunia udah mulai kelihatan menurun, Benzema justru baru mulai masa emasnya. Dia seolah-olah ngetawain konsep usia, ngebuktiin kalau kecerdasan bermain itu bisa ngalahin kecepatan fisik yang udah mulai pudar. Biar benar-benar kerasa hebatnya, coba deh lihat daftar ini. Dia berdiri di antara nama-nama paling sakral dalam sejarah klub, ngelampauin ikon abadi kayak Raul dan Di Stefano. Cuma ada satu nama di atas dia. Ini bukan lagi soal jadi pemain hebat, ini udah tentang ngukir namanya sebagai salah satu dewa di Pantheon Real Madrid. Tapi cerita Benzema nggak akan lengkap tanpa sisi lainnya yang lebih kelam. Hubungannya sama tim nasional Prancis. Kalau karir klubnya itu soal kebangkitan yang indah, karir internasionalnya itu, udah kayak drama yang penuh gejolak dan kontroversi. Nah, ini dia akar masalahnya. Sebuah kasus pemerasan yang libatin rekan timnya sendiri, yang bikin dia diasingkan dari timnas selama hampir 6 tahun. Momen ini benar-benar ngebelah opini publik di Prancis dan bakal selamanya jadi catatan yang rumit dalam warisannya. Garis waktu ini nunjukin betapa gilanya perjalanan dia sama Les Bleus. Coba bayangin, dia harus nonton dari rumah pas teman-temannya ngangkat trofi Piala Dunia. Terus dia balik lagi secara mengejutkan, ujung-ujungnya harus pamit dengan cara paling pahit. Cedera pas sebelum Piala Dunia berikutnya. Benar-benar roller coaster emosi. Dan sekarang kita sampai di puncak dari semua drama, pengorbanan, dan penantian panjang itu. Musim 2021-2022. Musim di mana Karim Benzema, tanpa keraguan sedikit pun, adalah pemain terbaik di planet ini. Musim itu benar-benar kayak skenario film Hollywood. Hat-trick comeback yang mustahil lawan PSG, hat-trick lagi di kandang Chelsea, gol-gol penentu di detik-detik akhir lawan Manchester City. Dia itu kayak pahlawan super yang seorang diri, narik Real Madrid jadi juara Liga Champions, lewat serangkaian aksi yang gak bakal pernah kita lupain. 15 gol. Ingat ya, ini bukan di Liga Domestik. Ini 15 gol di panggung paling sulit dan paling elit di dunia.
Liga Champions. Bukti dominasi mutlak. Kalau totalnya, 44 gol cuma dari 46 pertandingan. Itu artinya, hampir setiap kali dia masuk lapangan, dia nyetak gol. Statistik level monster yang nempatin dia di jajaran striker paling mematikan dalam sejarah. Dan semua performa luar biasa itu muaranya cuma ke satu hal, puncak pengakuan individu. Satu trofi Ballon d'Or yang ngukuhin apa yang sebenarnya udah kita semua tahu, dia adalah yang terbaik. Dan ini yang perlu banget dicatat. Dia menangnya itu bukan cuma pantes, tapi telak banget. Dia menang dengan selisih suara terbesar dalam sejarah Ballon d'Or. Ini nunjukin kalau seluruh dunia sepak bola setuju. Di tahun itu, Benzema main di levelnya sendiri. Setelah berhasil naklukin puncak tertinggi, terus apa lagi? Nah, kita masuk ke babak terakhir nih, di mana Benzema ninggalin panggung Eropa buat nulis babak penutup karirnya, sementara kita mulai mikirin, apa sih warisan abadi yang bakal dia tinggalin? Setelah dapat segalanya di Madrid, dia mulai petualangan baru di Arab Saudi. Dan dengan ambisinya buat terus main sampai umur 40, jelas banget kalau buku karirnya ini belum benar-benar ditutup. Kutipan ini yang ngegambarin salah satu momen magisnya di lapangan, ngebawa kita balik ke esensi permainannya. Ada hal-hal dari Benzema yang nggak bisa ditangkap sama angka atau statistik. Momen-momen itu adalah seni murni. Deskripsi-deskripsi ini tuh kayak nyoba ngelukis kejeniusannya pakai kata-kata. Tangan sebagai kaki, karena sentuhannya halus banget. Ketenangan, karena dia kayak main dalam mode slow motion, sementara dunia di sekitarnya bergerak cepat. Permainannya itu soal otak, bukan cuma soal lari kencang. Itulah seninya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Apa warisan sejati Karim Benzema? Apa cuma soal deretan gol dan trofi-trofinya yang seabrek? Atau jangan-jangan soal keindahan dan kecerdasan permainannya yang nggak bisa diukur? Mungkin warisan sejatinya adalah gabungan keduanya. Kisah seorang seniman yang berjuang, beradaptasi, dan akhirnya belajar gimana caranya jadi seorang pemenang sejati.